Selamat pagi untuk kita semua. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur Engkau Allah yang dahsyat atas kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan setiap hati kami. Kami mau datang kepadamu ya Bapa. Tuhan melihat setiap kerinduan hati kami. Untuk kami boleh datang kepadamu ya Bapa. Dan tiba saatnya juga Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
mau menikmati kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita mengecap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami mau menikmati kebaikan Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Musik memuji Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah di atas segala raja. Mari yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sebab kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetap
Kami tahu dunia akan terus bergejolak. Dunia sedang bergerak menuju kepada kehancurannya. Kejahatan akan bertambah-tambah, firman-Mu berkata. Tapi di mana kejahatan bertambah-tambah, di situ kasih karunia akan dicurahkan secara berlimpah-limpah. Kami perlu firman-Mu untuk menerangi setiap jalan kami. Untuk memberi arah, memberi hikmat bagi kami untuk membuat keputusan, memilih, bahkan untuk kami bergerak dalam rencana dan tujuan Tuhan. Tolong hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, supaya setiap kami yang mendengar pesan dari hati-Mu Tuhan, kami dikuatkan, kami dibangun, kami dinasihati, kami dikoreksi, kami diperbaharui, kami terdidik di dalam kebenaran-Mu. Bicara kepada kami, demi nama Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, senang sekali bisa kembali lagi bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu firman Tuhan yang saya kasih judul membangun disiplin rohani. Ya, nah baik Bapak Ibu, saya percaya dalam perjalanan hidup Bapak Ibu sebagai orang Kristen, kita seringkali atau banyak kali mendengar istilah-istilah seperti ini. Oke, orang Kristen suam-suam kuku. Ya, pernah ya Bapak Ibu dengar ya? Orang Kristen suam-suam kuku ndak panas, ndak dingin gitu. Kitab Wahyu berkata, hendaklah engkau panas atau dingin. Sebab kalau ndak, aku akan memuntahkan engkau. Ya, ada juga orang yang memberi istilah orang Kristen yoyo. Ya, up and down. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas ibadah, malas baca firman, malas berdoa. Ya, begitu banyak masalah, doanya jadi kenceng. Begitu nyaman, lupa sama aktivitas-aktivitas spiritual. Ada juga yang berkata orang Kristen itu seperti Seven Up. Ya, kalau Bapak Ibu ingat minuman-minuman Sprite yang zaman dulu itu 7 Up gitu ya. Begitu dibuka, ya, terus kemudian langsung turun kembali. Ya, ada orang-orang Kristen di awal perjalanannya. Wow, antusiasnya luar biasa. Kasih mula-mula melayani Tuhan, semangat, doa semangat. Kalau perlu doa pagi setiap hari datang untuk bersama-sama berdoa. Ya, tapi berganti musim kemudian dalam perjalanan berikutnya, kemudian menjadi tidak bergairah lagi. Tidak menyala-nyala lagi. Ya, tidak punya stamina rohani, kekuatan untuk menolak dosa, untuk menaklukkan semua kemalasan, menaklukkan semua keengganan melakukan kehendak Tuhan. Banyak sekali kita menjumpai seperti itu. Semangat di awal, tapi kemudian mengalami penurunan, mengalami stagnasi. Jangan-jangan kita sedang ada dalam kondisi yang seperti itu. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mesti mengadakan check up rohani ya. Bagaimana check up rohaninya? Coba bandingkan dengan waktu kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Ya, waktu kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, kita doa semangat, baca firman semangat, ibadah semangat, semua persekutuan kita ikut, kita datang, ya. Nah, baru dicek, ya. Bagaimana dengan kondisi kita hari-hari ini? Apakah Tuhan memang merencanakan Bapak Ibu kemudian mengalami kondisi kerohanian yang up and down seperti ini? Suam-suam kuku? Jelas tidak. Ya, karena Tuhan mau membawa kita perjalanan seperti yang dicatat oleh Mazmur 48. Bahwa mereka berjalan untuk menghadap Tuhan di Sion. Berjalan makin lama makin kuat. Betul? Ya kan Bapak Ibu? Kalau kita membaca juga di dalam kitab Daniel
Ya, bahwa Tuhan memberikan kepada orang-orang muda, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatan yang membuat mereka nih berjalan tidak menjadi lelah, berlari tapi juga tidak menjadi lesu. Padahal secara real fakta kita dapati gini, makin lama kita jalan makin capek, betul? Makin lama kita berlari, kita akan menjadi letih lesu. Tapi stamina, kekuatan rohani kalau dibangun dalam disiplin yang konsisten, Bapak Ibu akan melihat begini, stamina rohanimu, pengiringanmu sama Tuhan itu akan makin lama makin kuat, berjalan tidak lelah, berlari tidak letih lesu. Nggak ada yang amin ya? Alkitab bilang begitu, Daniel melihat bahwa ada satu generasi yang kemudian punya kekuatan stamina rohani yang seperti itu. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita punya stamina yang kuat, itu bisa jadi karena kita melatih otot-otot kita. Ya, kita kemudian menyediakan waktu untuk berolahraga. Kita membangun sebuah disiplin dalam olahraga untuk menghasilkan sebuah stamina tubuh, kesehatan yang prima. Itu tidak berbeda dengan kekristenan. Jadi jelas bahwa Tuhan mau bawa kita naik dan tidak turun. Punya kekuatan, punya stamina untuk menaklukkan dosa. Untuk mengalahkan semua keengganan, kemalasan, ya ketidakkonsistenan dalam mengikut Tuhan. Saya percaya Tuhan merindukan orang-orang Kristen yang radikal. Kita seringkali berasumsi bahwa radikal itu kayaknya konotatifnya negatif. Enggak. Radikal itu berasal dari kata radik, tertanam kuat ke dalam. Nah, orang-orang yang radikal itu sama keyakinannya, itu tidak digoyahkan. Makanya lihat gini, orang-orang yang radikal bersedia kasih dirinya untuk mati demi keyakinannya. Betul? Itu radikal. Dia sama keyakinannya tidak goyah. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana keyakinan kita dengan Tuhan? Bagaimana keyakinan kita dengan firman Tuhan? Apakah Bapak Ibu tidak tergoyahkan? Pokoknya apapun kata firman Tuhan, saya akan hidupi. Berapapun harganya, saya akan jalani. Itu radikal sama Tuhan. Oke? Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Semangat di awal dalam perjalanannya, hadapi tantangan, kemudian kita tidak punya kekuatan lagi untuk mengalahkan tabiat dosa. Untuk mengalahkan semua kemalasan spiritual kita. Oke, nah saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, coba pikirkan ini sejenak. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pahami waktu kita berkata saya menerima Tuhan Yesus di dalam hati saya. Saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Bapak Ibu, seringkali orang berpikir gini, oh sekarang berarti saya sudah jadi orang Kristen. Itu juga gak salah. Tapi tahukah Bapak Ibu, waktu kita berkata saya menerima Tuhan Yesus di dalam hidupku. Artinya Bapak Ibu sedang membuat sebuah komitmen untuk mengikut Dia seumur hidupmu. Itu artinya Bapak Ibu membuat sebuah komitmen. Bapak Ibu menjadikan Dia teladan dan juru selamat. Itu artinya Bapak Ibu berkomitmen menjadikan Dia Tuan, penguasa tunggal di dalam hidupmu. Ini yang dimaksud. Waktu kita berkata aku menerima Tuhan Yesus dalam hidupku. Saudara sedang membuat sebuah komitmen untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya Bapak Ibu, ya, kalau kita membaca di dalam Alkitab, Tuhan telah menetapkan tujuan sejak awal. Roma 8 ayat 29, bahwa mereka yang dipilihnya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga ditetapkannya dari semula, sejak semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya menjadi yang sulung dari banyak saudara. Itu tujuan kita. Bahwa setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya tujuan adalah menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Ya,
Itu tujuan abadi yang ditetapkan oleh Tuhan selama kita ada di dalam dunia ini. Ya, bertumbuh dalam keserupaan dengan Tuhan. Nah, persoalannya Bapak Ibu adalah begini. Ya, menjadi serupa segambar dengan Tuhan itu tidak terjadi dalam satu hari. Betul enggak? Berapa lama menurut Bapak Ibu proses untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus? Menurut Bapak Ibu berapa lama? Seminggu? Sebulan? Setahun? Berapa lama Bapak Ibu? Seumur hidup kita. Sepanjang usia kita di atas muka bumi ini. Artinya Bapak Ibu, kalau Alkitab berkata ya, bahwa tujuan kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu sebuah perjalanan yang panjang. Setuju? Karena itu seumur hidup kita. Itu artinya prosesnya lama. Karena prosesnya lama, karena perjalanannya jauh, Bapak Ibu, makanya dibutuhkan yang namanya konsistensi. Butuh ketekunan yang sungguh-sungguh. Butuh intensitas yang tinggi. Keseriusan yang sungguh-sungguh. Nggak bisa main-main Bapak Ibu. Jadi waktu kita berkata Yesus adalah Tuhan dalam hidupku. Bapak Ibu harus serius bahwa itu sebuah komitmen loh. Menjadikan dia Tuhan, juru selamat, penguasa tunggal. Di mana kita meletakkan diri kita sebagai hamba dan dia adalah Tuhan kita. Di mana kita kemudian menaklukkan diri kita untuk mengabdi dan mengerjakan kehendaknya sepanjang umur kita. Itu kekristenan yang sesungguhnya. Makanya tidak heran kemudian nanti Bapak Ibu, ya Matius 7:23 kan. Pada hari itu, pada hari terakhir itu, aku akan berterus terang kepada orang-orang yang, bukankah kami menumpang tangan demi namamu, mengusir setan demi namamu. Ini orang-orang yang terlihat aktif. Tapi Yesus berkata, Bapak Ibu, saya dikejutkan. Yesus bilang begini, "Enyahlah daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau." Ternyata yang bisa menghentikan kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama jelas dosa. Yang kedua, kalau saudara tidak punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Karena jelas Tuhan bilang gini, aku tidak kenal. Loh, aku di gereja loh Tuhan, aku tidak kenal. Loh, aku ini asyir. Aku enggak kenal. Karena pengenalan lahir dari sebuah hubungan. Nah, hubungan itu mesti dibangun. Jangan sok kenal, sok dekat. Tuhan akan terus terang. Nah, terus terangnya kapan? Nanti di hari terakhir. Ya kan? Oke, Bapak Ibu terlihat setiap minggu ada di sini. Tapi punya hubungan pribadi enggak sama Tuhan? Itu penting. Oh saya tahu Pak Jokowi. Saya bisa ngaku-ngaku, saya kenal Pak Jokowi. Tapi waktu Pak Jokowi ketemu sama Pak Jokowi, sampean siapa? Ya kan? Loh Pak, saya orang Indonesia. Nih KTP Tegal. Tapi aku enggak kenal. Malu kan? Artinya butuh hubungan pribadi. Nah, pengenalan pribadi, bangun hubungan itu juga berproses. Oke, ya Bapak Ibu. Alkitab menggambarkan kehidupan kita ini seperti perlombaan, seperti pertandingan, betul? Nah, kalau proses bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus itu adalah perjalanan yang panjang. Kalau digambarkan dengan pertandingan Bapak Ibu, jarak pendek atau jarak jauh? Jarak jauh, betul? Kalau jarak jauh, Bapak Ibu pasti ngerti bagaimana kita start. Bagaimana mengolah napas kita. Bagaimana mengatur gerak langkah kita. Karena perjalanannya jauh. Jangan sampai semangat di awal baru 200 meter. Udah stop.
Kita mau sampai akhir, betul? Ya, stamina kita harus terjaga. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa penting sekali kita membangun disiplin rohani, ya. Nah, apa itu disiplin rohani? Saya coba, kelihatan enggak ya? Oke. Ada banyak definisi tentang disiplin rohani, tapi saya coba gambarkan yang lebih sederhana saja buat Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa semua disiplin itu bicara tentang sebuah latihan secara kontinu, ya, dengan intensitas yang tinggi, keseriusan, kesungguhan. Ya, jadi sebenarnya disiplin rohani ini adalah sebuah latihan, membangun sebuah kebiasaan untuk membangun kekuatan manusia roh kita supaya apa? Kita dapat menaklukkan kemalasan, ketidakkonsistenan kita untuk bertumbuh dalam sifat dan karakter seperti Yesus. Ya. Jadi disiplin rohani itu ya, membangun sebuah kebiasaan yang baik ya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita memiliki sumber kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah gunung batu kekuatanku. Daud sangat tahu persis bahwa kekuatan itu datang dari Tuhan. Bahkan dalam penglihatan Daniel pun bahwa Tuhan itu pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan itu kuat, kekuatannya tidak pernah menjadi lelah, kekuatannya tidak pernah menjadi lemah. Teruna-teruna muda gampang menjadi lelah, gampang menjadi lemah. Lalu Alkitab mencatat dalam kitab Daniel, Tuhan memberikan kekuatannya kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan yang seperti apa? Berjalan tidak lelah, berlari tidak jadi letih lesu. Itu kekuatannya Tuhan. Nah, itu sebabnya disiplin rohani itu membangun kekuatan manusia roh kita. Karena namanya juga rohani. Jadi yang dibangun manusia rohani kita untuk apa? Untuk menaklukkan kemalasan dan ketidakkonsistenan kita dalam bertumbuh dalam sifat dan karakter seperti Yesus. Ingat, Paulus berkata begini, manusia jasmani mengalami kemerosotan. Tapi manusia batiniaku diperbaharui setiap hari. Bukan mingguan. Itu sebabnya disiplin rohani itu setiap hari. Perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi perubahan, statementnya pria sejati. Gitu ya Pak Lim? Oke, nah Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap ini. Ya, ini adalah sebuah kebiasaan yang kita bangun untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk menumbuh kembangkan sifat, karakter dan pola perilaku kita. Supaya Bapak Ibu bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu coba pikirkan ini. Pembaharuan manusia batinia yang dikerjakan oleh Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Ya, menuju pertumbuhan rohani yang dewasa. Itu sebuah proses, betul? Karena setiap hari. Jadi hari ini ada prosesnya, hari esok juga masih ada prosesnya. Dan itu berlanjut, di awal kita setuju itu sepanjang umur kita. Betul? Bertumbuh mengalami pembaharuan manusia batinia sampai pada keserupaan dengan Yesus. Karena prosesnya panjang, maka akan selalu timbul pertentangan di dalam kita antara keinginan daging dan keinginan roh. Betul? Alkitab berkata keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Jadi selalu terjadi pertentangan. Setuju? Ya, nanti kita akan lihat secara jelas nanti. Ya, pasti Bapak Ibu tahu. Kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah share kepada Bapak Ibu Saudara tentang konflik batin. Manusia batinnya kita tahu bahwa mengampuni itu baik, memberi itu baik, melayani itu baik. Tapi kemudian yang kita lakukan justru sebaliknya.
Kita tidak mengampuni, malah kita menjauhi orangnya. Kita kemudian menjaga jarak. Kita tidak mau berteman dengan dia. Coba lihat, Paulus berkata gini, aku tahu yang baik yang aku harus lakukan. Tapi manusia dagingku justru melakukan yang berbeda. Terjadi konflik batin di dalam diri kita. Itu sebabnya dibutuhkan kekuatan spiritual, stamina rohani yang stabil, yang kuat untuk bisa menaklukkan semua kelemahan-kelemahan daging kita. Betul Bapak Ibu? Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Ya, nah proses ini adalah proses yang sangat panjang. Ingat Bapak Ibu Saudara, membangun disiplin rohani tidak bertujuan supaya Tuhan senang sama saya. Oh, saya disiplin doa, saya disiplin baca firman, saya disiplin memberi, saya disiplin melayani, saya disiplin bangun komunitas, ya, supaya Tuhan senang atau supaya Tuhan makin sayang sama saya. Enggak. Tujuan disiplin rohani kita kerjakan bukan untuk membuat Tuhan senang supaya Tuhan makin sayang sama kita. Enggak, bukan itu tujuannya. Ya. Karena Tuhan menyayangi kita itu bukan karena apa yang kita lakukan. Dan kita nggak bisa lakukan apapun dalam dunia ini untuk membuat Tuhan tambah sayang sama kita. Ya, enggak. Karena Tuhan sayang sama kita itu keputusannya Dia. Dia memutuskan mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Pada waktu kita masih menjadi seteru Allah. Orang yang selalu bertentangan dengan Tuhan. Keinginan yang terus memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan gini, aku mengasihimu. Dan kasihnya sempurna. Kesalahan kita pun tidak akan menurunkan kualitas kasih Tuhan kepada kita. Tidak akan. Dia mengasihi kita tanpa pamrih. Dan kasihnya itu sempurna. Ya, kita ingat bahwa Tuhan adalah kasih. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak mengasihi. Kalau Tuhan berhenti mengasihi, Pak Kris Manusama berkata, berarti dia berhenti menjadi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan berhenti mengasihi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, sekarang mari kita lihat mengapa disiplin rohani itu penting kita bangun. Coba kita lihat. Alasan yang pertama. Kenapa kita perlu membangun disiplin rohani? Karena daging kita ini nih lemah. Ya, Bapak Ibu tahu kan bahwa kita ini esensi kita adalah manusia roh. Betul? Waktu Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, jadilah manusia tapi belum hidup. Sampai Tuhan menghembuskan rohnya. Begitu roh masuk dalam diri kita. Dalam tubuh yang Tuhan bangun baru hidup. Betul? Ya. Jadi kita ini adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Tubuh yang berdosa ini. Yang Paulus berkata, tubuh yang berdosa ini. Ya, kita memiliki jiwa. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Nah, coba ingat waktu kita lahir baru, roh kita dibaharui. Ya. Lalu kemudian dalam perjalanannya kita mau begini, supaya roh kitalah yang memimpin kehidupan kita. Ya, menguasai jiwa kita, pikiran kita atur. Roh kalau kuat diatur gini, pikiran Kristus. Jangan pikir yang macam-macam, ya. Pikirkan yang baik, yang sempurna, yang mulia, yang disebut kebajikan. Pikirkan semuanya itu. Itu kalau roh kita kuat, ya. Nah, kita perlu mengendalikan pikiran, perasaan kita dan kehendak kita. Nah, setan juga berusaha menguasai jiwa kita. Dia nggak bisa kuasai roh kita, tapi dia mau kuasai jiwa kita. Jadi terjadi perebutan. Ya, daging mau kuasai jiwa, siapa yang kuat? Dialah yang mendominasi, dialah yang memutuskan, dialah yang mengatur, dialah yang memerintah. Nah, Bapak Ibu, Alkitab bilang bahwa roh itu memang penurut, tapi apa? Daging lemah.
Dalam terjemahan bahasa aslinya lemah atau tidak berdaya. Daging kita ini tidak berdaya. Daging kita ini tidak akan pernah membawa Bapak Ibu makin lebih dekat sama Tuhan. Percaya sama saya. Daging tidak akan pernah membawa kita pada pertumbuhan dalam keserupaan dengan Kristus. Keinginan dagingmu tidak akan lakukan itu. Rohmu mau berdoa, dagingmu bilang gini, tidur 5 menit lagi. Rohmu mau mengampuni, tahu kebenaran. Tapi dagingmu bilang gini, enak aja. Harusnya dia yang datang sama saya minta maaf. Kalau dia tidak cium kaki saya, tidak ada maaf baginya. Loh, saudara lihat daging saudara? Sangat lemah untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Makanya disiplin rohani menolong kita untuk membangun kekuatan roh kita. Supaya begini, roh yang memimpin hidup kita. Bukan daging yang pimpin hidupmu. Kalau daging yang pimpin hidupmu Bapak Ibu akan lihat gini. Semua kehendak Tuhan, semua perintah Tuhan itu kemudian menjadi sangat berat. Kenapa? Daging lemah. Coba, kalau Bapak Ibu dalam keadaan yang capek secara fisik, ya, udah capek banget. Terus tiba-tiba bilangin tolong dong pindahin itu ada beras 2 ton, ya, pindahin aja lah 100 kilo, masing-masing 50 kilo. Kalau kita dalam keadaan yang lemah, tidak berdaya, capek, angkat 50 kilo, berat enggak Bapak Ibu? Berat kan? Tapi kalau staminamu oke, 50 kilo mah kamu angkat 1 tangan juga oke. Iya kan? Karena staminamu baik. Bapak Ibu tangkap? Daging lemah. Tidak berdaya untuk mengerjakan kehendak Allah. Makanya kita bangun disiplin rohani supaya gini. Kekuatan rohmu, manusia batiniamu punya stamina rohani yang kuat untuk apa? Untuk menaklukkan semua kemalasan daging. Semua keengganan daging untuk melakukan kehendak Tuhan. Dari sini Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu? Ya. Jadi doa itu bukan hal yang terlalu berat. Betul? Setuju enggak Bapak Ibu ya? Berdoa itu kan ringan ya. Bapak Ibu bisa menyendiri dimanapun, ngomong sama Tuhan. Ya, berdoa itu hal yang kecil menurut saya. Karena semua orang bisa lakukan. Mau orang kaya bisa berdoa. Ya, orang miskin bisa berdoa. Orang berpendidikan bisa. Orang bodoh juga bisa berdoa. Orang yang tubuhnya sempurna bisa berdoa. Orang cacat bisa berdoa. Bahkan orang bisu pun bisa berdoa. Artinya doa bisa dikerjakan oleh semua orang. Itu bukan hal yang berat. Tapi faktanya Bapak Ibu, kita diajak berdoa. Berat enggak? Berat kan? Betul enggak? Kalau berat, jangan-jangan dagingmu yang lagi pimpin kamu. Dan dagingmu lemah. Enggak punya kekuatan untuk mengerjakan semua hal-hal yang spiritual. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, semua yang rohani itu perlu mengerjakannya dengan mengerahkan semua kekuatan kita. Betul? Mau bangun doa pagi jam 5 di tempat ini. Aduh, malas dah. Bapak Ibu paksa, bangun pokoknya. Udah nih waker jam 4.20 ya. Pengennya lanjut. Daging bilang gini, 10 menit lagi lah gitu. Saya perlu mengerahkan semua kekuatan saya dan berkata, bangun, bangun. Saya mengizinkan manusia roh saya pimpin, bangun. Cuci muka, sikat gigi, ya. Kalau perlu mandi, biar segar. Lalu turun tempat ini dan berdoa. Ya kan? Yang doa pagi, wow banyak pertama. Pertama banyak.
setelah itu menurun. Yang diikut di Zoom banyak pertama. Setelah itu menurun. Loh, kok kayak yoyo tadi ya? Kayak 7 Up gitu, spread. Turun. Bapak Ibu bisa lihat sesuatu? Untuk mengerjakan kehendak Tuhan, butuh konsistensi. Butuh intens, keseriusan. Kenapa? Perjalanannya panjang. Kan saya enggak bilang kita doa pagi sebulan ini aja ya, sebulan ini saja. Enggak. Saya udah berlangganan Zoom 1 tahun. Artinya 1 tahun ini kita akan terus doa pagi ya. Amin Bapak Ibu. Loh iyalah. Ya. Coba. Ada satu keluarga yang enggak tidur. Ya. Langsung lanjut doa pagi. Loh itu bayar harga. Bapak Ibu melakukan disiplin rohani itu menyakitkan daging loh. Percaya sama saya. Mengampuni itu menyakiti daging saudara. Betul? Memberi itu memberi rasa sakit juga buat daging Bapak Ibu saudara. Kenapa? Loh karena itu memang syarat untuk ikut Yesus. Pikul salib setiap hari. Salib itu apa sih? Itu bukan simbol kekristenan. Wah pakai kalung salib Kristen, murid Yesus. Enggak. Salib itu alat untuk mematikan. Betul? Itu dipakai oleh tentara Romawi untuk menghukum mati orang-orang yang jahat. Jadi salib itu alat mematikan. Alat mematikan dagingmu. Jadi kalau kamu pikul salib tiap hari, salibkan dagingmu di tiap hari. Nah menyalibkan daging itu mesti dipaksa. Mana ada yang rela begini. Ingat film The Passion, saya pernah bilang. Waktu pertama kali Yesus mau dipaku tangannya, gini aja kan. Begitu dipaku kan sakit. Wah ingat tangan yang kedua. Itu kan tarik-tarikan kan sampai diikat tali. Karena sakit disalib itu ternyata Bapak Ibu. Yang kedua, tentara Romawi untuk salibkan tangan yang kedua ini dipaksa. Tarik, paku. Nah daging itu mesti dipaksa. Melayani, dipaksa dagingmu. Berdoa pagi, dipaksa dagingmu. Kenapa? Daging lemah. Nggak punya kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi, rohmu harus kuat. Kalau rohmu nggak kuat, wah sudah. Nggak doa pagi, nggak baca firman. Apalagi, pokoknya nanti doa kalau lagi masalah. Ya kan? Loh, alat yang paling canggih yang Tuhan pakai untuk membuat saudara menoleh ke atas dan berdoa. Itu adalah gini, kasih masalah. Ya enggak Bapak Ibu? Iyalah. Enggak percaya? Tuhan tolong buktikan sama mereka. Loh janganlah. Saya berdoa supaya Bapak Ibu diberkati, jangan dapat masalah. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu cari masalah, ya saya enggak ngerti. Oke, daging itu lemah. Yang kedua Bapak Ibu. Kenapa disiplin rohani itu penting? Karena itu cara yang Tuhan kasih buat kita. Metode yang Tuhan kasih buat kita untuk memiliki kekuatan dan stamina rohani. Semua yang kuat secara fisik itu pasti perlu latihan, betul? Ya, dan enggak bisa latihan sebulan sekali. Enggak bisa. Ya. Untuk dapatkan otot di tubuh saya, wah itu angkat beban. Ya, dan itu enggak setahun sekali. Ya. 2 bulan awal, wah semangat gitu. Sekarang kendur. Ya kan? Kenapa? Aduh Bapak Ibu untuk angkat barbar, bikin bentuk otot ini, latih tubuh ini. Itu juga butuh konsistensi. Ya, ingat orang-orang yang suka fitness itu kalau dia sudah nggak fitness lagi, nggak angkat beban lagi, ya itu turun semua. Gitu ya John ya? Turun semua. Jadi nggak bisa cuma sekali, setahun. Begitu Bapak Ibu mulai, Bapak Ibu harus melanjutkannya. Ya,
Itu untuk membangun stamina rohani. Berikutnya, kenapa disiplin rohani itu penting? Untuk menunjukkan bahwa saya serius ikut Tuhan. Saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Waktu saya berkata, Tuhan, Kau menjadi Tuhan atas hidupku. Saya sangat sadar bahwa saya sedang berkata gini, Kau Tuhan, aku hamba. Apa yang Kau mau, aku akan lakukan. Kalau aku tidak sanggup, aku butuh kasih karunia untuk mengerjakannya. Tapi aku akan tetap mengerjakannya. Sampai hari ini. Saya nggak tahu dengan teman-teman saya di awal-awal kami bersemangat bergairah melayani Tuhan. Ya, saya mulai menyatakan diri saya Tuhan, Kau Tuhan atas hidupku. Itu di akhir tahun 89. Saya kemudian masuk dalam sebuah kelompok kecil yang kami buat sendiri. Karena gereja saya itu gereja Protestan. Tidak ada yang namanya komsel. Kami kemudian sama-sama bentuk. Jadi setiap hari Rabu kita kumpul, kita sharing firman Tuhan. Itu di gereja saya di Kalimantan. Kemudian melayani Tuhan, antar jemput jemaat lansia, melayani jemaat lansia, melayani youth, melayani sekolah minggu, melayani di ibadah raya. Dari tahun 89 akhir sampai hari ini. Masih semangat, masih semangat. Kenapa? Jaga stamina. Kenapa? Karena saya bukan main-main ikut Tuhan. Saya tunjukkan Tuhan, aku serius ikut Tuhan. Dan aku akan tunjukkan dengan komitmenku kasih hidup bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang Tuhan beri dalam hidup saya. Jadi waktu kita disiplin rohani, itu kita sedang kasih tahu gini, saya lagi serius ini. Sama Tuhan ini saya serius. Ya, waktu saya disiplin olahraga, saya sedang kasih tahu tubuh saya lagi serius loh ya, mau bakar lemak ini saya serius ini, ya. Walaupun di awal sakit semua, tapi saya continue lakukan terus. Kenapa? Saya serius, saya lagi sungguh-sungguh mau membangun stamina tubuh saya, ya kan? Tahun ini kan 53, ini perjalanan masih panjang, ya. Saya mau supaya nanti saya sampai di hari tua saya, di hari terakhir saya masih tetap melayani Tuhan. Tapi saya sadar bahwa manusia jasmani itu mengalami kemerosotan. Tapi saya mau pacu dengan apa? Manusia batinia saya harus tetap menyala-nyala dengan Tuhan. Makanya saya perlu bangun disiplin rohani. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya serius dengan itu. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk daripada disiplin rohani yang kita mau buat. Yang pertama Bapak Ibu, disiplin rohani yang kita perlu lakukan untuk membangun kekuatan manusia batinia kita. Supaya yang pimpin hidup kita itu roh kita, bukan daging kita. Amin. Nah, yang kita perlu lakukan yang pertama Bapak Ibu adalah bangunlah disiplin dalam merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu dasar dari kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan dirinya dengan mewahyukannya lewat firman Tuhan. Pewahyuan Tuhan itu ada dua, pewahyuan umum. Ya, lewat apa? Lewat ciptaannya. Dan pewahyuan khusus dia menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, isi hatinya, kehendaknya, tujuannya. Bahkan apa yang dia mau lakukan sampai kepada kekekalan. Dia wahyukan, dia nyatakan lewat firman Tuhan. Ingat bahwa kita mau bertumbuh kepada apa? Keserupaan dengan Yesus Kristus. Jadi bagaimana mau mengenal dia kalau tidak pernah mengerti dan mencoba memahami tentang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan memberikan kepada kita firman Tuhan, Alkitab, supaya kita bisa mengenali Tuhan secara pribadi.
Selain Alkitab, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengetahui seperti apa Tuhan itu. Loh, Pak, tadi kan katanya kita bisa, Tuhan menyatakan dirinya lewat alam semesta. Ya, lewat ciptaannya. Betul, Bapak Ibu. Ya, kita dapat melihat beberapa aspek tentang Tuhan melewati ciptaan Tuhan, lewat alam. Ya, lewat gunung, ya wow, kita kagum, Tuhan itu luar biasa lu bisa ciptakan ini, ya. Tapi kita tidak akan pernah bisa. Kemudian kita lihat pohon mangga, ciptaan Tuhan. Kok bisa ya dari biji bisa jadi pohon? Ini mesti Tuhan ini, ya kan? Tapi waktu kita lihat pohon mangga, kita kemudian tidak bisa memahami bahwa Tuhan itu suci. Betul? Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu penuh dengan cinta. Tuhan itu peduli. Kita lihat pohon, kita tidak bisa langsung memahami apa dan bagaimana sifat Tuhan. Keberadaan Tuhan bisa kita ketahui lewat alam ciptaannya. Tapi sifat dan karakternya nggak bisa lihat pohon langsung bilang, Tuhan itu suci loh, Tuhan kudus loh. Hanya karena Bapak Ibu lihat pohon, nggak bisa. Oke? Nah, atau begini, Bapak Ibu tidak akan pernah tahu apa yang Yesus lakukan untuk menebus kita hanya dengan Bapak Ibu pergi mendaki gunung dan bertapa di situ. Nggak bisa. Hanya Bapak Ibu kemudian manjat tebing lalu Bapak Ibu tahu gini. Oh, waktu kita manjat tebing Tuhan Yesus, beginilah cara Tuhan Yesus mati buat kita. Enggak. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengenal pribadinya, sifatnya, karakternya, karakteristiknya lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Makanya kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Karena Tuhan menyatakan dirinya secara khusus itu lewat firman Tuhan. Makanya kan kita sedang melatih diri kita kan, membangun sebuah disiplin rohani, setiap hari merenungkan firman Tuhan. Setiap hari satu perikop. Gak usah banyak-banyak. Ya, cepat itu bukan berarti yang terbaik. Ya, saudara harus ikuti ritme geraknya Tuhan. Tidak semua yang cepat itu baik. Contoh, Bapak Ibu mau apa nih? Mau masak telur. Ya. Begitu taruh langsung ambil. Cepet kan? Udah lapar ini, taruh telur langsung ambil. Makan. Sakit perut nanti. Betul enggak? Enggak semua yang cepat itu baik. Tuhan itu bergerak dalam ketepatannya. Nah, Bapak Ibu kemudian begini, saya mau nonton bioskop gitu. Ya kan? Loh, itu Transmart bukanya jam 10. Bapak Ibu, supaya saya enggak terlambat, saya mau cepat. Jam 5 pagi udah sampai di sana. Terus ngapain? Bapak Ibu seperti orang yang terhukum. Cepet sih. Tapi kemudian rugi. Rugi waktu yang panjang. Enggak semua yang cepat itu baik. Dunia sedang mengajarkan kepada kita. Cepat. Makanya waktu kita doa, kita minta sesuatu sama Tuhan, kita minta cepat. Lalu kita berkata Tuhan lambat. Tuhan tidak pernah terlambat Bapak Ibu. Setuju? Tuhan tepat waktu. Yang membuat lambat itu karena kita mau cepat. Tuhan mah tepat waktu. Dia tidak perlu mempercepat, dia tidak perlu memperlambat. Karena waktu Tuhan itu tepat. Jadi lambat karena kita mau cepat. Jadi cepat karena kita lambat. Ikutilah ritme Tuhan. Oke. Nah, Bapak Ibu kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita benar-benar membutuhkan firman Tuhan. Satu-satunya sumber kebenaran rohani yang mutlak dan tidak berubah. Sekali lagi, bahwa firman Tuhan, Alkitab itu satu-satunya kebenaran rohani yang mutlak dan tidak berubah. Coba simak baik-baik apa yang Yesus bilang. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya.
Kalau ada yang kekal selama-lamanya, kenapa kemudian kita habiskan waktu untuk mengejar yang akan berlalu? Coba Bapak Ibu. Kalau ada handphone yang kualitasnya oke banget, terus yang ini cuma pakai 2 minggu rusak. Bapak Ibu pasti pilih yang mana? Yang awet kan? Betul enggak? Iya kan? Mau bangun rumah, kita pilih material yang tahan lama. Setuju? Sekarang gini, langit, bumi dan segala isinya yang kita lihat ini, yang kita miliki sekarang ini akan berlalu. Tapi firman Tuhan akan tinggal tetap selama-lamanya. Kenapa enggak kasih banyak energi untuk yang kekal ini? Yang enggak akan berlalu, yang tetap jadi milik kita selama-lamanya. Kita habiskan waktu untuk semua yang nanti kita akan tinggalkan. Lalu di kekekalan sana, Tuhan bilang gini, nggak kenal. Waduh parah banget. Iya kan? Ya, bangun disiplin rohani. Yang pertama, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu harus tahu begini. Yosua 1 ayat 8, itu Tuhan yang ngomong sama Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Betul? Renungkan itu. Bagaimana Tuhan bilang, jangan lupa memperkatakan. Berarti dia harus baca dulu dong. Betul enggak? Yesus kemudian mengutip banyak ayat-ayat perjanjian lama. Itu artinya Yesus baca kitab Taurat. Kemarin kita baca tentang orang yang buta sejak lahirnya. Ya, sejak lahir buta. Kalau Bapak Ibu lihat waktu dia dipanggil orang-orang Farisi, lihat komentar-komentar yang dia keluarkan. Itu rohani banget. Padahal dia buta dari lahir. Nggak bisa baca. Tapi orang Yahudi selalu mengajarkannya berulang-ulang. Waktu duduk, waktu makan, waktu jalan, waktu tidur. Dia bilang begini. Kalau dia tidak diutus oleh Tuhan. Mana mungkin orang berdosa bisa memelekkan mata orang buta. Ingat dia ngomong itu. Saya waktu baca itu. Malah orang-orang Farisi yang diajar sama dia. Kalau ini tidak datang dari Tuhan. Tidak pernah aku dengar orang berdosa memelekkan orang yang buta sejak lahir. Artinya Bapak Ibu, walaupun dia buta, dia tetap merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Emang Tuhan asalan aja menyembuhkan orang? Enggak. Tuhan pilih memang dia untuk disembuhkan. Yesus tuh keluar masuk bait Allah. Ada orang yang lumpuh sejak lahir. Yesus lewat aja. Nanti itu jatahnya Yohanes dan Petrus. Emas dan perak aku gak punya. Padahal Yesus keluar masuk loh. Dikatakan dia tiap hari di pintu gerbang itu. Waktu Yesus lewat aja. Yesus tuh punya agenda. Jadi saya percaya orang buta yang sejak lahir itu memang Tuhan sudah pilih. Hari ini kamu. Kenapa? Ternyata dia juga merenungkan Taurat Tuhan loh Bapak Ibu. Dari komentar-komentarnya kita tahu pengenalannya akan Tuhan. Tidak sembarangan. Dan kita tahu dia kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Oke, nah jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, artinya baca, lalu renungkan itu. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya sekedar membaca, merenungkan. Setelah Bapak Ibu merenungkan, bertindaklah sesuai yang tertulis di dalamnya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kita perlu membangun disiplin rohani, merenungkan firman Tuhan. Supaya menjadi asupan bagi manusia, batinia kita, manusia roh kita jadi kuat.
Jadi hadapi situasi seperti apapun, kemudian tiba-tiba firman muncul. Dan kemudian menjadi senjata, menjadi kekuatan, membangun iman kita. Tidak gampang goyah. Jadi jangan cuma baca. Nah ini dilakukan sampai kapan Bapak Ibu? Ya sampai Tuhan Yesus datang. Makanya butuh stamina. Ya, Bapak Ibu baca firman Tuhan, tahu kehendak Tuhan, mau lakukan kehendak Tuhan. Itu perang sama daging Bapak Ibu Saudara. Betul enggak? Mau doa pagi, itu lawan dulu dagingmu. Nah kalau dagingmu lebih kuat, ya rohmu tunduk. Nah merenungkan firman Tuhan itu kasih makanan buat roh kita. Supaya roh kita lebih kuat. Amin Bapak Ibu. Jadi penting ya merenungkan firman Tuhan. Saya tidak mau berlama-lama di sini. Nanti ada waktunya kita belajar. Ya, ingat disiplin adalah sesuatu yang kita lakukan secara teratur. Betul? Ya. Yang kedua Bapak Ibu. Disiplin apa? Berdoa. Baca firman susah enggak Bapak Ibu? Gampang ya. Tinggal buka Alkitab baca. Merenungkannya. Itu yang butuh intens, sungguh-sungguh, serius, konsisten, ketekunan, mengerahkan semua kekuatan daging kita. Tunduk, baca firman, renungkan, perkatakan. Lalu kemudian lakukan. Belajar menghafal ayat firman Tuhan. Nah yang kedua doa. Yesus bilang berdoa, Paulus tulis kita harus berdoa tanpa henti. Berdoa terus menerus. Ya. Kemudian Roma 12 juga Paulus bilang bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam pencobaan, bertekunlah dalam doa. Jadi doa itu butuh ketekunan. Ya. Filipi 4 ayat 6. Jangan khawatir tentang apapun tetapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur biarkan permintaan Anda diketahui Tuhan. Ini dalam terjemahan yang lain. Ya. Nyatakanlah seluruh keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, nah Bapak Ibu, jadi kita perlu membangun disiplin dalam berdoa. Ingat, disiplin itu apa tadi? Sesuatu yang kita lakukan secara teratur. Ya, jadi jangan tunggu sampai Bapak Ibu dapat masalah. Baru berdoa, jangan. Berdoalah setiap hari. Ya, gampang kan berdoa? Tapi untuk terus berdoa, Bapak Ibu mesti membangun disiplin diri yang kuat. Yang ketiga, kita perlu bangun disiplin rohani dalam hal apa? Bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bersyukur dalam segala hal. Ya, sudah kita semua tahulah bahwa mengucap syukur untuk hal yang baik semua orang gampang melakukannya. Tapi untuk kondisi-kondisi yang tidak baik susah untuk kita mengucap syukur. Tapi Alkitab berkata mengucap syukurlah senantiasa. Ya kan? Berarti terus menerus. Artinya itu harus dibangun Bapak Ibu. Continue. Tidak henti-hentinya bersyukur. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu. Mengizinkan sesuatu terjadi tanpa dia punya tujuan. Sekali lagi. Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu atau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu tanpa dia punya tujuan. Tuhan selalu punya alasan kenapa dia lakukan itu. Bahkan ketika dia mengizinkan kita menghadapi masalah. Dia mengizinkan kita mengalami kekurangan. Dia mengizinkan kita mengalami sakit. Dia punya tujuan. Tuhan bukan Allah yang nganggur, iseng-iseng. Enggak. Semua yang dia lakukan punya tujuan. Dan semuanya itu bermuara pada mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Supaya kita bertumbuh dalam keserupaan dengan
Yesus Kristus. Sehingga walaupun kita menghadapi kondisi yang tidak baik, kita bukan bersyukur, aduh puji Tuhan saya sakit. Bukan. Kita bukan bersyukur, terima aduh puji Tuhan saya miskin. Bukan. Kita bersyukur dalam keadaan seperti itu bahwa Tuhan kau tidak pernah meninggalkan aku. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, aku tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang aku. Aku tahu bahwa Tuhan punya rencana yang mendatangkan kebaikan bagiku. Jadi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang selalu terlibat dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kita bukan bersyukur untuk masalahnya. Enggak, kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan setia. Dan tidak pernah meninggalkan kita. Oke, jadi bersyukurlah. Itu perlu dibangun tiap pagi. Waktu Bapak Ibu bangun pagi, bersyukurlah. Ya kan? Karena matamu masih bisa terbuka. Masih bisa bangun dari tempat tidur. Bersyukur. Ada banyak orang yang harus terus berbaring di tempat tidur. Tidak berdaya. Bukan kita membanding-bandingkan dengan diri mereka. Tapi kadang-kadang melihat situasi orang. Itu bukankah itu membangun rasa syukur kita. Bahwa Tuhan terima kasih ya. Saya bisa dalam keadaan seperti ini karena anugerah Tuhan. Mereka yang di pembaringan di rumah sakit pun. Mereka Tuhan terima kasih. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun rasanya sakit. Tapi ada selalu sukacita. Hadirat Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Loh. Tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Disiplin rohani apa yang kita perlu bangun lagi? Memberi dan melayani. Bapak Ibu, dua hal ini bukan hal yang mudah untuk dikerjakan. Itu sepertinya mengambil sesuatu yang dari diri kita. Waktu Bapak Ibu memberi, Bapak Ibu harus melepaskan. Waktu Bapak Ibu melayani, Bapak Ibu juga melepaskan sesuatu. Dan ini mesti dilatih Bapak Ibu. Betul enggak? Kita melatih anak-anak kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik, betul? Nah, dua hal ini adalah manifestasi dari kasih. Betul kita belajar waktu itu? Ya, Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Dan memberi nyawaku bagi semua orang. Jadi kalau kita berkata, kita adalah pribadi yang dipandu, dikuasai oleh kasih Kristus. Maka dua manifestasi ini tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Memberi dan melayani. Ya, kita udah bahas banyak ini. Nah sekarang Bapak Ibu, beberapa langkah praktis, 3 langkah praktis saja saya sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana membangun disiplin rohani. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mau membangun disiplin rohani, yang pertama ya Bapak Ibu mesti sediakan waktu untuk itu. Harus menyisikan waktu, bukan menyisakan waktu. Oke, nah kenapa? Karena disiplin rohani itu bicara tentang hal yang prioritas. Kalau itu prioritas, itu berarti penting buat kita. Ya, kita tahu baca Alkitab itu penting, penting. Tapi kemudian, karena itu tidak jadi prioritas kita. Bukannya buka Alkitab, kita malah buka Instagram. Kita ada waktu untuk media sosial. Tapi tidak ada waktu untuk kemudian berdoa. Enggak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Oh kayaknya ya tanggung jawab kita sama Tuhan selesai. Karena tadi pagi saya sudah baca Alkitab. Kayaknya urusan kita sama Tuhan udah selesai. Enggak Bapak Ibu. Renungkan itu siang dan malam. Siang merenungkan lagi. Malam merenungkan lagi. Firman Tuhan hari ini sudah saya lakukan belum ya? Apa yang menghalangi saya sampai saya tidak mengerjakannya? Tantangan apa yang paling berat untuk saya hidup dalam firman? Lo itu terus merenungkan. Disiplin rohani. Mau enggak mau Bapak Ibu harus sediakan waktu. Beberapa orang berpikir bahwa disiplin rohani kita peroleh cukup waktu kita menghadiri pertemuan ibadah. Seperti ini. Bapak Ibu kita pikir kasih waktu 1,5 jam, 2 jam dalam ibadah. Lalu kita berpikir gini, stamina rohani saya kuat sudah. Enggak Bapak Ibu. Faktanya kita temukan banyak orang Kristen keluar dari gereja.
Nggak beda tuh sama orang-orang di luar sana. Kalau marah bukan main, wah gitu ya. Kalau ngomong kasar, tidak bisa menghargai hubungan, lu sama. Nggak cukup 2 jam Bapak Ibu. 1 hari itu 24 jam. Nggak cukup cuma datang ibadah. Bapak Ibu harus sediakan waktu khusus untuk membangun disiplin rohani. Mari saya beritahu Bapak Ibu Saudara. Keintiman dengan Tuhan itu bukan bonus dari gereja. Bukan hadiah yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari gereja. Itu diperoleh lewat sebuah disiplin rohani yang dilakukan dengan sengaja, dilaksanakan secara terus menerus. Betul? Pernah enggak Bapak Ibu lihat orang Kristen atau hamba Tuhan? Ada hamba-hamba Tuhan yang kalau doa itu kusyuk banget, itu bisa kayak menikmati banget dengan Tuhan. Ya, tapi ada yang doa kemudian kakinya ke sinilah, ginilah, aduh ginilah, aduh angkatlah, gini. Oh, enggak tahan gitu. Enggak sabar kapan nih doanya selesai. Tapi ada orang-orang yang kemudian menikmati Tuhan gitu ya. Coba, bedanya di mana? Emang Tuhan pilih kasih? Enggak. Dia membangun keintiman itu dari hari ke hari. Ya, dalam kesendirian, dalam keheningan, monoton, begitu saja. Tapi dia konsisten bangun. Pokoknya aku harus dekat sama Tuhan. Aku harus mengalami Tuhan. Aku harus cari Tuhan, harus ketemu sama Tuhan. Aku mau menikmati Tuhan. Itu enggak dia peroleh. Cuma 1-2 hari dilakukan. Mereka melakukannya setiap hari. Kunci disiplin rohani itu kebiasaan. Daniel punya disiplin rohani yang kuat. Betul? Dia berdoa 3 kali sehari sebagaimana yang biasa dia lakukan. Yesus punya spiritual yang oke karena Yesus membangun hubungan dengan Bapaknya secara kontinu. Dia berdoa. Dia bangun disiplin rohani. Dia selalu ada waktu buat Bapaknya. Betul? Pagi-pagi benar. Selagi hari masih gelap. Yesus pergi berdoa. Nah kita bangun benar-benar pagi. Lalu kemudian pergi kerja. Berdoanya mana? Ya udah. Tuhan terima kasih. Itu mah laporan. Doa itu dialog dengan Tuhan. Oke Bapak Ibu. Jadi yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana kita membangun disiplin. Nih. Bapak Ibu harus tentukan sanksi atau kompensasi atau konsekuensi. Yang harus Bapak Ibu tanggung. Kalau Bapak Ibu lalai melakukannya. Kenapa ini penting? Karena kita ini sifat manusia ini biasanya nih. Tidak mau rugi. Kita perlu kasih ini, ya. Kita perlu, ya, menentukan harga bayar yang saya harus bayar. Kompensasinya kalau saya tidak lakukan ini, saya kasih harga. Supaya gini, daripada saya bayar harga, mending saya lakukan. Kadang-kadang harus dipacu seperti itu. Butuh komitmen. Nah, untuk menjaga komitmen, kasih ini kompensasinya. Seperti saya, misalkan saya bilang, saya tidak akan makan, minum sebelum saya merenungkan firman Tuhan. Itu saya sudah lakukan kurang lebih berarti hampir 18 sampai 20 tahun. Sampai hari ini. Jadi saya kasih kompensasi. Kalau saya tidak merenungkan firman Tuhan, ya udah saya puasa. Siang masih belum mau, ya udah enggak makan. Itu otomatis udah jadi kebiasaan, udah dibangun disiplin. Jadi setiap kali mau makan, belum baca firman, enggak bisa. Ya, itu roh saya langsung menolak itu. Itu sudah saya bangun, ya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu nih kadang-kadang. Coba Bapak Ibu mau bangun disiplin apa? Doa atau apa?
baca firman misalkan gini. Kalau saya enggak baca firman Tuhan pagi hari, bangun pagi saya enggak baca firman Tuhan. Maka hari itu saya harus bagi kepada 10 orang nasi padang. Loh coba. Ya kan? 10 nasi padang berapa? 20 anggaplah 15.000. Berarti kalau aku enggak merenungkan firman di pagi hari, aku harus keluar uang 150.000. Saya percaya nggak ada orang yang mau rugi. Ya kan? Kadang-kadang butuh itu Bapak Ibu. Sebab apa? Kita ini kadang-kadang suka menggampangkan. Berapa banyak kita janji sama Tuhan dan kita nggak lakukan. Lalu kita berkata, Tuhan sorry. Gitu. Tuhan kan baik, sorry ya. Udah, terus kita janji lagi, kita nggak lakukan lagi. Nah, untuk menjaga komitmen tetap pada jalurnya, kasih sanksi dong buat diri kita. Itu untuk jaga kita loh. Ya, kalau enggak, percayalah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lakukan 1 minggu, terus berikutnya udah enggak lagi. Atau Bapak Ibu bilang gini, Selasa, Kamis doa pagi. Aku harus ikut doa pagi. Secapek apapun aku harus ikut doa pagi. Kalau sampai aku lalai, maka aku akan kirim ya nasi padang ke pastori. Ada berapa orang? 10 orang kirim gitu. Loh, coba tiap Selasa dan Kamis Bapak Ibu pasti doa pagi. Kalau enggak, aduh kirim lagi. Besok aduh Kamis kirim lagi gitu kan. Loh, itu kadang-kadang itu menjaga kita untuk komitmen. Kalau enggak Bapak Ibu, ya itu yang saya bilang. Lalai. Betul? Oke, ya. Mau kasih komitmen? Saya pernah sama anak-anak rohani saya bilang gini. Saya komitmen saya begitu. Oh, ada anak rohani saya bilang gini, saya juga mau kok. Gitu. Saya enggak akan kalau saya enggak merenungkan firman Tuhan, saya enggak akan gosok gigi. Loh, saya bilang itu mah terlalu ekstrim. Coba begitu dia enggak renungkan firman Tuhan terus dia enggak gosok gigi. Lah 1 kelas dia waktu itu masih SMA. Lah 1 kelas gimana? Begitu orang ngomong yang lain tumbang. Ngomong tumbang gitu. Lu enggak sikat gigi. Saya bilang itu terlalu ekstrim. Yang terukur lah. Gitu. Saking semangatnya Bapak Ibu mau kasih kompensasi kalau dia lalai. Enggak gosok gigi. Jangan. Ya. Yang terukur dan bisa kita lakukan. Ya minimal nasi padang lah kirim ke pastori. Ya. Yes. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu. Langkah praktis supaya Bapak Ibu bisa gini, bangun disiplin rohani tapi intens. Konsisten, tekun, lakukan. Nih. Pilih teman. Ya, ajak teman. Cari pasangan untuk membangun disiplin rohani. Untuk apa? Untuk dia mengawasi kita. Untuk dia menjaga kita. Itu penting Bapak Ibu. Ya, mintalah seseorang untuk menjadi mitra latihan rohani Bapak Ibu Saudara. Bilang sama dia, aku mau bangun disiplin rohani. Ya, apa yang kamu mau lakukan? Saya mau baca firman Tuhan. Mengawali hari saya. Gitu. Jadi setiap kali ketemu dia akan tanya, udah baca firman belum? Itu menolong kita. Ya kan? Dan aku akan kasih tahu kamu apa yang aku dapat waktu aku merenungkan firman Tuhan. Nah, jadi kita perlu teman Bapak Ibu untuk menjaga kita, untuk mengawasi kita. Itu perlu juga. Supaya ada pertanggungjawaban gitu loh. Ya kan? Kalau enggak kan kita abai lagi, kita lalai lagi. Ya. Nah, ini yang saya dorong Bapak Ibu Saudara. Yuk, membangun disiplin rohani itu tanggung jawab pribadi, lepas pribadi. Ini tidak bisa diwakilkan atau dipercayakan kepada orang lain. Lah, yang penting Bapak Gembala saja yang spiritualnya kuat gitu ya. Supaya kalau Bapak Gembala kuat kan bisa jaga saya. Iya kalau Bapak Ibu terawasi. Kadang-kadang ditanya, kenapa enggak ke gereja? Gitu kan. Coba, nah katanya suruh saya mengawasi. Begitu ditanya, pasti tanya. Begitu telepon, mesti tanya. Mesti gitu kan. Loh kita berasumsi dulu. Padahal waktu saya telepon, saya mau kirim makanan loh.
Nah Bapak Ibu enggak angkat karena pikir, mesti kan aku enggak datang ke gereja kan gitu. Padahal saya mau kirim makanan. Enggak jadilah saya kirim, karena teleponnya enggak diangkat. Bapak Ibu cari teman ya. Nah ini firman Tuhan ini mesti dilakukan loh Bapak Ibu. Bukan tambah pengetahuan Bapak Ibu. Nanti pulang dari gereja mulai mikir gini. Sediakan waktu untuk bangun disiplin. Karena ini perjalanan panjang Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu kemudian pikir gini. Ini sanksi buat daging saya ini apa ini yang paling cocok ini. Ya, misalkan Bapak bilang saya kalau misalkan enggak membaca firman Tuhan, enggak doa. Saya akan push up 25 kali. Ah itu boleh juga sekaligus olahraga. Ya kan? Kalau enggak saya akan suap. Kasih makan pasangan saya. Atau saya akan datangi tukang beca dan berkata begini, yuk ke rumah makan Padang kita makan. Ah itu boleh juga, kasih sanksi. Tapi juga perlu teman untuk kasih semangat. Begitu kita gagal, ayolah kita mulai lagi yuk. Kan kalau ada teman enak, bekerja bersama-sama. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu, saya membangun sebuah komitmen. Ya, udah berdoa sih, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya membuat sebuah kartu doa. Ya, ini untuk memaksa saya ada dalam komitmen untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau keluar, ini ada kartu doa. Jadi ada nama Bapak Ibu Saudara. Kalau saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, menyebut nama Bapak Ibu Saudara, tapi saya nggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu Saudara, betul? Jadi saya berdoa itu umum. Ya, Tuhan jagai mereka, beri mereka kekuatan supaya mereka dapat bertahan dalam berbagai macam tantangan. Beri mereka hikmat supaya mereka dapat memutuskan dan memilih hari-hari ini apa yang harus mereka lakukan. Nah, tapi itu umum. Nah, saya kemudian berkomitmen buat diri saya. Ini kemudian menolong saya untuk tetap konsisten dalam berdoa. Jadi saya buat ini buat saya. Jadi ini kartu doa. Bapak Ibu ini ada nama, kemudian ada pokok doa. Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu Saudara, terus pokok doa yang Bapak Ibu mau saya doakan. Bapak Ibu kemudian lipat, masukkan dalam amplop, dilem. Ini saya buka waktu saya datang kepada Tuhan. Saya dengan Tuhan. Atau nanti saya istri dengan Tuhan. Tapi paling tidak saya dengan Tuhan. Jadi masalah Bapak Ibu Saudara hanya yang tahu saya, Bapak Ibu dan Tuhan. Setelah itu saya akan buang. Selama 1 minggu saya akan berdoa buat pokok doa dari Bapak Ibu Saudara. Itu mendisiplin saya untuk berdoa. Tepat pada sasaran. Tapi saya minta Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemudian mendapat jawaban doa dari Tuhan. Yang pertama, saya mau Bapak Ibu memberi kesaksian pertama kepada saya. Ya kan? Orang kalau menerima kan mesti bilang kamsia. Beri kesaksian. Pak, Tuhan sudah jawab doa saya. Itu penting sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saya minta Bapak Ibu kemudian beranilah bersaksi di komunitas. Karena kesaksian itu membangkitkan iman orang-orang yang lain. Kalau Tuhan tolong dia, Tuhan juga pasti tolong saya. Kalau Bapak Ibu tidak mau bersaksi, jangan tulis ini. Ya, hanya mereka yang mau kemudian begitu mengalami kebaikan Tuhan. Kemudian beritahu kepada saya minimal. Pak, Tuhan luar biasa. Dia sudah jawab doa saya. Nah, saya tuh kan makin senang berdoa. Ya kan? Oh, Tuhan luar biasa. Doa lagi yang lebih kencang. Ya Tuhan, sebut nama Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa tumpang tangan. Ini persoalannya mereka. Ini tantangan mereka. Hikmat tolong berikan kepada saya untuk melepaskan doa-doa firman yang kemudian menjawab kebutuhan mereka. Sebagai imam saya mewakili Bapak Ibu dengan Tuhan. Oke, ya. Catatannya Bapak Ibu harus mau beritahu, ya, kasih kesaksian lah.
Ya, masa udah terima diem-diem aja. Loh kan, udah masalah selesai, saya enggak dikasih tahu, saya doakan terus gitu kan. Loh lama-lama kan kembali lagi. Udah encoknya udah sembuh, ya kan. Tapi saya sebut Tuhan, si A encok. Loh encok lagi Bapak Ibu Saudara. Padahal Bapak Ibu udah sembuh. Nggak ngomong ya, saya doakan terus encok Tuhan. Wah, beritahu saya, setuju? Yang mau saja. Ya, jadi ini salah satu saya kasih komitmen ya buat diri saya, kompensasi untuk saya berdoa terus buat Bapak Ibu Saudara. Pada pokok doa yang sesuai. Ya, waduh. Tapi kalau begitu saya ngomong semua tulis. Ya ampun Tuhan, 150 jemaat. Waduh, berapa lama saya berdoa ini. Gitu ya. Ya rak apa. Resiko. Ya. Kenapa saya lakukan ini? Yo saya mau praktek Bapak Ibu. Dari apa yang saya ajarkan ini. Ya, semangat bangun disiplin rohani. Ya, ingat disiplin rohani penting karena dagingmu lemah. Jadi rohmu harus kuat untuk pimpin hidupmu. Ya, itu cara kita bangun kekuatan disiplin rohani. Itu kemudian menunjukkan bahwa saya serius sama Tuhan. Jadi murid Kristus sejati. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yuk, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami tahu Tuhan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Kami ini manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam daging, dalam tubuh ini. Kami mau roh kami kuat, kami mau stamina rohani kami prima. Supaya kami bisa pimpin hidup kami, mengerjakan kehendak Tuhan, melakukan keinginan Tuhan, bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Kami perlu energi yang besar, kekuatan yang besar, stamina yang besar. Karena itu kami mau sediakan waktu Tuhan untuk membangun disiplin rohani dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berdoa, mengucap syukur setiap hari, melayani, memberi, berpuasa, ibadah. Semua itu disiplin-disiplin rohani yang bisa membawa kami mengalami perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan manusia batinia kami. Kami tidak mau jadi orang Kristen suam-suam kuku. Kami mau jadi orang Kristen yang radikal, yang cinta Tuhan, yang berani bayar harga, yang konsisten dengan firman Tuhan, yang intens, sungguh-sungguh melakukan hubungan yang erat intim dengan Tuhan. Dalam pergumulan kami tahu kami punya Tuhan yang setia. Tolong umat-Mu Tuhan, mulai hari ini mereka kemudian membangun disiplin rohani yang kuat dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami mengerjakan kehendak Tuhan yang kami sudah dengar pagi hari ini. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Diakhiri ibadah kami, bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan
Kami bersyukur buat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami sepanjang ibadah kami. Biarkan pujian penyembahan kami jadi bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Persekutuan yang intim erat di dalam pribadi Yesus Kristus yang memberikan kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhannya. Di dalam persekutuan yang erat, yang penuh dengan cinta dalam pribadi Rohnya yang kudus. Kiranya memimpin, menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.